Halo semua, perkenalkan nama saya Rati Wulandari. Saya dari kelas 10 MIA 5. Saya akan menjelaskan pengertian protista, ciri-ciri protista, dan peran-peran protista di dalam kehidupan. Kita mulai dari pengertian protista. Istilah protista berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos, yang berarti pertama. Protista adalah organisme eukariot pertama atau paling sederhana. Sebagai organisme eukariotik, protista memiliki membran inti sel. Ciri-ciri protista: 1. Bersel eukariotik. 2. Bentuk tubuhnya beragam. 3. Respirasi secara aerobik. 4. Sebagian bersifat uniseluler atau bersel satu, ada juga yang bersifat multiseluler bersel banyak. Dan yang terakhir, protista berproduksi secara aseksual maupun seksual. Peran protista di dalam kehidupan. Beberapa penyakit yang menyerang tubuh manusia dan hewan mamalia sebagian disebabkan oleh protozoa parasit. Selain dapat merugikan bagi manusia, protista juga dapat menguntungkan, antara lain sebagai berikut. 1. Chlorella atau alga hijau digunakan untuk suplemen makanan, obat-obatan, dan bahan kosmetik. 2. Porphyra atau alga merah digunakan sebagai suplemen makanan. 3. Rhodymenia palmata atau alga merah digunakan sebagai sumber makanan. 4. Macrocystis spirifera menghasilkan iodin, yaitu unsur yang dapat mencegah penyakit gondok. 5. Macrocystis atau alga coklat digunakan sebagai makanan suplemen untuk ternak karena kaya akan Na, P, N, dan Ca. Selain protista yang menguntungkan bagi kehidupan manusia, ternyata ada loh beberapa yang merugikan, antara lain 1. Entamuba histolytica hidup di dalam liang usus manusia, menyebabkan kerusakan jaringan pada usus dan diare. 2. Entamuba hartmanni hidup di dalam liang usus manusia, menyebabkan disteri, tetapi efeknya tidak lebih parah dari Entamuba histolytica. Yang ketiga, Entamuba gingivalis hidup di dalam rongga mulut manusia, ada di sela gigi atau di leher gigi, tenggorokan, dan tonsil. Tidak bersifat patogenik, akan tetapi dapat memperparah terjadinya radang gusi. Yang keempat, Trypanosoma gambiense menyebabkan penyakit tidur pada manusia atau sleeping sickness atau trypanosomiasis. Protista ini hidup di dalam darah manusia. Vektor perantaranya adalah lalat sese dari jenis Glossina tachyonides. Dan yang terakhir, Trypanosoma evansi menyebabkan penyakit surah atau ternak sapi, kuda, dan kerbau. Banyak berjangkit di daerah tropis termasuk Indonesia. Vektor perantaranya adalah lalat dan genus Tabanus. Bagian-bagian protista dan fungsinya. 1. Membran sel. Membran sel ini memiliki fungsi yang cukup penting, yaitu melindungi dan menjadi bagian yang mengatur makanan dan gas. 2. Sitoplasma. Sitoplasma berfungsi menyokong dan memastikan keamanan molekul seluler dan organel yang berada di dalamnya. 3. Vakuola makanan. Vakuola makanan di dalam hal ini memiliki fungsi sebagai pencernaan makanan. 4. Vakuola kontraktil. Vakuola kontraktil ini memiliki suatu fungsi yang mengeluarkan sisa-sisa makanan. 5. Inti sel. Inti sel ini memiliki fungsi sebagai aktivitas yang akan digunakan pada sel tersebut.
Terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa like ya. Dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa.